sudah mengandung 9 bulan 10 tahun 10 hari ya. 9 bulan 10 hari. Lemah bertambah lemah, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Apalagi tidur tengkurap. Usia kandungan sudah 9 bulan, nggak bisa tidur tengkurap. Lemah bertambah lemah. Ketika datang waktu untuk melahirkan, perang sabil itu toh nyawa. Kita kan para suami hanya bisa, ayo dik, semangat dik, semangat lah, sudah pasti bisa, pasti bisa, tidak sakit kok, sing ngrasake aku gitu. Kita para suami kan hanya bisa memberi support, tetapi istri kita mengadu, merintih, itu perang sabil. Berapa banyak perempuan yang melahirkan, nyawanya tidak tertolong. Maka tidak heran ketika Nabi kita ditanya oleh seseorang siapa yang paling berhak untuk kita berbuat baik. Nabi kita menjawab, ummuka, summaman ummuka, summaman ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali. Summaman baru abuka, bapakmu. Bapak hanya sekali. Ini bukan berarti anak boleh tidak berbakti kepada bapak, bukan. Artinya kalau anak itu mau durhaka pada orang tua, ingat, ibumu telah mengandungmu, melahirkanmu toh nyawa. Habis itu merawatmu, mendidikmu. Saat suami atau bapaknya pergi keluar rumah mencari nafkah, anak-anak ini sejak kecil, sejak dini dididik oleh ibunya. Di rumah diarahkan, dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan agama Allah. Ketika mau nyuapi anaknya, ibunya ngajari bismillah dulu. Ketika anak megang sesuatu mau makan dengan tangan kiri, ibunya yang mengajari untuk dengan tangan kanan. Ketika anaknya sakit, ibunya yang tercurah waktu, tenaga dan fisiknya untuk merawat. Tengah malam anaknya nangis, bapaknya dengar, ibunya kebetulan sedang sakit karena seharian lelah merawat anak, ngurusi kebersihan rumah, ngurusi suaminya juga, masakkan suaminya, mencuci baju suaminya, nyetrika baju suaminya. Tengah malam anaknya nangis, mungkin ngompol atau apa, mungkin haus. Suaminya dengar, dia hanya bisa teriak, suami yang tidak mau membantu istrinya. Kalau bu, anaknya nangis, padahal istrinya sedang sakit. Yang datang juga ibunya, padahal ibunya sendiri sedang sakit. Kalau istrinya, mbok nyuwun tulung, panjenengan cepeng rumiyin, itu lo kempongnya ada di sampingnya. Aku wis kesel nyambut gawe. Nah istrinya jawab, kula nggih pun kesel ngerawat anak jenengan niki. Nah kalau itu dilakukan, bubar itu sudah. Maka suami istri rumah tangga Islam, apalagi ini ngaji semua, diingat itu tujuan pernikahan yang Allah gariskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu. Nah, ini berulang kali ditanyakan dalam pengajian ini. Ini menandakan bahwa masih ada di antara kita, entah suami entah istri, yang belum memenuhi atau belum menunaikan kewajibannya dengan baik, hanya bisa menuntut haknya saja. Padahal kewajiban suami itu haknya istri, kewajiban istri haknya suami.
Suami sebelum menuntut haknya, tunaikan kewajibannya dengan baik. Istri sebelum menuntut haknya, tunaikan kewajibannya juga dengan baik. Dengan begitu akan sakinah, mawaddah, warahmah. Coba diingat kembali itu. Ini untuk yang kesekian kali kita terangkan ayat ini. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri, dari jenis manusia. Maka tidak mungkin manusia kok punya istri gendruwo, itu tidak mungkin. Manusia kok nikah dengan jin, itu tidak mungkin. Itu omong kosong, bualan. Itu bualan, ngapusi. Karena pasangan hidup kita manusia oleh Allah ya dari jenis kita, manusia juga. Itu diantara tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan pasangan untuk kita ini, tujuan pertama litaskunu ilaiha. Litaskunu itu sukun. Sukun itu tenang, diam, tentram. Jadi kita berumah tangga, menikah itu tujuannya agar kita tentram, damai, tenang di sisi pasangan kita. Maka suami merasa damai, tenang ketika berada di samping istrinya. Istri juga demikian, merasa damai, tenang berada di samping suaminya. Setelah seharian suaminya keluar rumah mencari nafkah, di luar rumah mungkin banyak hal yang ditemui, banyak masalah yang dihadapi. Maka dia pengen segera cepat-cepat pulang ke rumah. Begitu sampai rumah ketemu istrinya, damai hatinya. Kenapa? Istrinya bisa menjadi penyejuk bagi suami yang sedang banyak masalah. Istrinya menjadi penghibur, istrinya yang menguatkan. Begitu pula istri, ketika di rumah merasa capek mendidik anak, capek menjaga kebersihan rumah, ingin berkeluh kesah, begitu suaminya pulang, suaminya menguatkan, suaminya menghibur, suaminya membantu, maka istri menjadi adem, tenang hatinya.